sebenarnya adalah reinkarnasi seorang kaisar wanita. Namun, dia dipermalukan dan dihina oleh pekerja biasa di sekte tersebut. Seorang pria melihat bahwa dia akan membangkitkan darah kekaisarannya 3 bulan lagi dan menguasai dunia. Dia tidak peduli menimbulkan masalah, asalkan bisa menyelamatkan gadis itu. Bahkan dia memberikan pil obat satu-satunya yang dimilikinya kepada gadis itu. Awalnya, dia hanya ingin mendekati seseorang yang kuat. Namun, dia tidak menyangka, gadis itu diam-diam bersumpah untuk memberikan seluruh dirinya kepada pria itu. Ternyata, pria itu adalah seseorang yang telah melintasi dunia dan tiba di dunia kultivasi ini. Dia telah menyapu lantai selama 3 tahun hingga akhirnya menemukan sebuah sistem. Namun, sistem itu menunjukkan bahwa dia adalah bintang kesialan. Pria itu menunjukkan wajah penuh keputusasaan. Dia telah berada di dunia ini selama 3 tahun dan dipukuli selama 3 tahun. Mungkin kematian adalah satu-satunya pembebasan baginya. Memikirkan hal ini, pria itu menghela napas. Dia bersiap menerima takdir sialnya ini. Namun saat itu juga, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berteriak, "Jianzi datang!" Pria itu menoleh ke arah suara. Namun dia langsung terkejut di tempat. Dia ternyata bisa melihat panel kehidupan orang lain. Pria itu melihat ke arah Jianzi Xiao Pingtian yang mendekat. Takdir orang ini tampaknya dilindungi oleh langit. Namun dia kejam dan haus darah. Balas dendam tidak pernah dilupakan. Pedang hati murni. Dan baru-baru ini, dia akan berhasil menembus batas alam segala hukum. Melihat ini, pria itu berbalik dan langsung lari. Dia akhirnya tahu kegunaan sistem ini. Tak lama setelah itu, di kedalaman Gunung Beichuan, pria itu menemukan Blood Origin Ancient Fin yang disebutkan oleh sistem. Hanya dengan memakannya, dia bisa menembus batas alam pengumpulan roh. Dia bisa mengubah takdir tragisnya yang mati di kaki gunung. Segera setelah itu, pria itu menahan bau darah dan menelannya. Setelah menyerapnya, dia benar-benar berhasil menembus alam pengumpulan roh. Saat dia sedang sangat bersemangat, Xiao Pingtian tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa diketahui. "Apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu menoleh dan baru ingin menjelaskan. "Apa tampang-tampan bisa melakukan sesukanya? Langit terlalu memanjakanmu, bukan?" Dia hanya bisa tersenyum canggung dan menjelaskan bahwa dia hanya kebetulan berhasil menembus batas dan sedang bersiap untuk mengikuti ujian luar sekte. Xiao Pingtian langsung melewati penjelasan itu. "Setelah selesai, cepat pergi. Kalau bukan karena aku berjanji pada guruku untuk tidak membunuh sembarangan, kau sekarang sudah menjadi mayat." Pria itu bukannya marah, malah tersenyum. "Senior, apakah kau akan pergi ke Yunxiang Pavilion? Akhir-akhir ini kabut tebal dan jalan pegunungan licin. Mohon senior berhati-hati." Mendengar kata-kata itu, langkah Xiao Pingtian tiba-tiba terhenti. Lalu dia memanggil pedang terbangnya, sambil mengumpat pria itu karena ikut campur. Setelah berkata begitu, dia langsung terbang pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, pria itu tertawa terbahak-bahak. Semua tahu bahwa Xiao Pingtian memiliki sifat perfeksionis. Kesempatan ini jelas miliknya sekarang. Segera pria itu berlari secepat mungkin. Akhirnya dia sampai di kolam es di kaki Gunung Hangsun. Benar saja, di dasar kolam es itu tertancap sebuah pedang panjang berkilauan emas. Pria itu tanpa pikir panjang langsung mencoba mengambilnya. Namun saat dia menyentuh gagang pedang itu, kedua tangannya langsung dibekukan oleh lapisan es. Dingin yang menusuk tulang menjalar hingga ke ubun-ubunnya. Pria itu menggertakkan giginya, semakin yakin bahwa pedang ini sangat luar biasa. Benar saja, ketika dia menarik pedang itu keluar, energi yang luar biasa dan menakjubkan tiba-tiba terpancar. Harus diketahui, di benua Qianlong, artefak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Fanqi, artefak biasa, Tingqi, artefak spiritual, Baoqi, artefak berharga, dan Faqi, artefak hukum. Setiap tingkat juga dibagi menjadi 3 kategori, atas, tengah, dan bawah. Di seluruh sekte Liu Yun, hanya ada 1 artefak hukum kelas atas. Hanya pemimpin sekte yang dapat menggunakan artefak hukum untuk bertarung. Sebagian besar para tetua sekte Liu Yun hanya memiliki artefak hukum kelas bawah. Meski pedang Hanyan juga termasuk artefak hukum kelas bawah, namun dengan memegang pedang ini, pria itu merasakan aliran energi es dan api mengalir dalam tubuhnya. Pedang ini benar-benar seperti alat bantu otomatis untuk kultivasi. Pria itu merasa sangat percaya diri. Namun saat dia membuka panelnya, dia menemukan bahwa dia tetap akan mati dalam waktu 1 bulan. Sebelum pria itu sempat merenung, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Itu adalah Zhao Yuhu, anggota sekte yang suka membuat masalah. Pria itu tidak ingin ikut campur. Namun ketika dia berbalik untuk kembali ke sekte, suara seorang gadis yang berteriak putus asa terus terdengar. Zhao Yuhu dengan wajah mesum mendekati gadis itu. Dia langsung mulai merobek pakaian gadis tersebut. Pada saat itu, sebuah tinju tiba-tiba menghantam wajah Zhao Yuhu, dan disusul tendangan yang membuatnya terpental jauh. Melihat bahwa yang datang adalah pria yang dianggap sampah, Zhao Yuhu langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kebetulan, aku bisa menggunakan kalian untuk latihan." Setelah berkata demikian, pria itu langsung memanggil pedang Hanyan. Tanpa memberi Zhao Yuhu dan anak buahnya kesempatan untuk bereaksi, pria itu dengan cepat melintas di samping mereka. Ketika mereka menoleh kembali, semua orang sudah tergeletak di tanah. Tatapan pria itu tajam. "Pergi sekarang, jangan sampai aku melihat kalian lagi."
Mendengar itu, mereka semua melarikan diri tanpa peduli rasa sakit. Melihat itu, gadis itu berdiri dan dengan sopan mengucapkan terima kasih. Pria itu melambaikan tangan, baru saja ingin berbicara. Dia tiba-tiba terkejut. Nama gadis itu Qin Xian. Secara penampilan, dia hanya terlihat cantik tanpa keistimewaan lain. Namun panel kehidupannya menunjukkan, dia ternyata adalah reinkarnasi kaisar wanita yang telah melalui 9 kehidupan. Namun kekuatannya baru akan bangkit dalam 3 bulan. Melihat pria itu memandangnya dengan wajah penuh keterkejutan, Qin Xian merasa sedikit canggung. Senior, ada apa denganmu? Pria itu canggung dan menjelaskan, tidak ada apa-apa. Lalu dia mengeluarkan 3 pil obat dari sakunya. Junior, kamu terlihat gelisah. Minumlah pil penguat energi ini. Ini bisa menyeimbangkan kekuatanmu. Wajah Qin Xian memerah. Pil penguat energi ini terlalu berharga. Namun saat dia baru ingin menolak, pria itu langsung meraih pergelangan tangannya dan menaruh pil tersebut di telapak tangannya. Ambillah, aku tidak bisa selalu melindungimu. Hanya jika kamu menjadi kuat sendiri, aku bisa merasa tenang. Setelah berkata demikian, pria itu langsung melambaikan tangan dan pergi. Hanya meninggalkan Qin Xian sendirian, memikirkan masa depannya. Malam itu, pria itu pergi ke Yun Xiao Pavilion, dan dengan sengaja bertemu Xiao Pingtian, Gunung Lijizu Tianjing. Kultivasi meningkat. Dengan kultivasinya yang meningkat, pria itu merasa senang dalam hati. Ternyata hal-hal sebelumnya hanyalah pemanasan. Kali ini baru sajian utama. Keesokan paginya, pria itu duduk di depan pintu perpustakaan selama 1 jam. Namun hanya menemukan orang-orang biasa yang tidak menarik. Saat itu, sebuah suara keras terdengar. Pria itu mengangkat matanya untuk melihat. Terlihat seorang pria kekar mendorong orang-orang dan berjalan keluar. Pria itu tertarik pada panel kehidupan pria kekar tersebut, bukan karena orang lain. Perpustakaan adalah tempat sampah seni bela diri yang rusak. Namun, meskipun orang itu kelihatannya biasa saja, ini adalah panduan kultivasi tubuh yang dirancang khusus untuk ahli pedang. Pria itu merasa sangat puas dalam hatinya. Bebek matang akhirnya masuk ke mangkukku. Tak lama setelah itu, di Gunung Wuyang, bagian luar sekte Liu Yun, pria yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia bergumam, hanya dalam 2 jam, aku telah mencapai lapisan ketiga alam pengumpulan roh. Namun, saat pria itu membuka panel kehidupannya lagi, hasil akhir hidupnya tetap adalah kematian yang tak terelakkan. Pria itu berpikir cepat dalam kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa musuh bebuyutannya. Kalau begitu, aku akan mengambil semua peluang yang ada terlebih dahulu. Tiba-tiba, kakinya terpeleset. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung jatuh ke dasar tebing dari pinggir tebing. Memang benar-benar bintang kesialan. Bahkan berjalan saja bisa terpeleset. Untung saja, peluang baru-baru ini memperkuat tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati muda. Tiba-tiba, pria itu mencium aroma darah samar. Mengikuti aroma itu, pria itu tiba di pintu masuk sebuah gua. Didorong oleh rasa penasaran, dia melangkah masuk. Namun baru saja masuk, dia terkejut oleh pemandangan di depannya. Di tanah terdapat banyak mayat murid sekte Liu Yun. Saat itu, beberapa orang dengan obor di tangan berjalan mendekat. Seorang tetua luar sekte menatap pria itu dan bertanya, "Kamu murid sekte Liu Yun? Apakah kamu datang untuk menjalankan misi sekte?" Pria itu buru-buru menjelaskan, "Aku hanya terjatuh dari tebing. Aku mencium bau darah. Jadi aku datang untuk memeriksa." Seorang murid di samping menatap dengan ragu. "Kau hanya seorang murid baru alam pengumpulan roh. Bagaimana bisa kau jatuh dari tebing tanpa cedera sedikit pun?" Tetua Liao Changping melambaikan tangannya. "Cukup, para murid di Gunung Wuyang tewas terbunuh. Kami belum tahu apakah ada yang selamat. Saat ini, kami kekurangan tenaga. Karena kau sudah di sini, bantu kami. Kalian berdua pergilah memeriksa bagian dalam gua." Mendengar ini, pria itu mengajak seniornya untuk pergi. Namun seniornya tampaknya tidak ingin pergi bersamanya. Dia langsung duduk di tanah sambil mengerang kesakitan. "Aku sepertinya terkilir. Junior, kau pergilah lebih dulu." Namun saat pria itu berbalik, dia menunjukkan senyuman sinis. Tanpa peduli pada keadaan seniornya, dia langsung masuk lebih dalam ke dalam gua. Ternyata, dia melihat sesuatu di atas kepala Wang Suang. Bagian dalam gua tampaknya ada orang penting yang perlu diselamatkan. Kesempatan sebagus ini tidak boleh dilewatkan. Benar saja, tidak lama setelah berjalan, dia melihat seorang murid terjebak di bawah batu besar. Pria itu mendekat untuk memeriksa napasnya, memastikan bahwa dia masih hidup. Segera setelah itu, dia melihat takdir penuh keberuntungan milik murid tersebut. Ini pasti orang penting yang disebutkan itu. Tiba-tiba, pria itu memperhatikan adanya perubahan besar dalam nasib murid itu. Ternyata ada Yuan Tai misterius di sini. Pria itu menyeringai licik. "Maafkan aku, senior." Pria itu langsung mengetuk kepala seniornya, membuatnya pingsan. Setelah itu, dia terus menjelajahi gua tersebut. Seperti yang diduga, pria itu menemukan sebuah gua misterius. Di dalamnya terdapat Yuan Tai misterius dan sebuah buku asteris catatan dunia Shanghai. Asteris. Pria itu tanpa ragu mengambil semuanya. Setelah selesai, dia baru mengantar senior yang terluka ke hadapan Liao Changping. Liao Changping memeriksa kondisi luka senior itu, lalu memerintahkan 2 murid untuk berjaga di tambang tersebut. Dia juga memberikan sebuah token kepada pria itu, menyuruhnya kembali ke sekte untuk menerima hadiah.
Pria itu merasa senang dalam hati. Akhirnya selesai juga. Pada malam itu, di atasnya terukir tulisan asteris koridor pedang. Asteris. Pria itu tidak bisa menahan kekagumannya. Apakah ini ujian dari warisan? Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam. Di udara, seorang ahli pedang mengangkat pedang panjangnya dan berteriak. Langit tidak sempurna tanpaku. Hanya dengan satu pedang, bisa menyegel iblis maupun menghancurkan langit. Dengan kata-kata itu, suara ahli pedang menggema. Makhluk iblis di bawahnya langsung lenyap tanpa jejak. Di saat yang sama, energi pedang tak terhitung mengarah ke pria itu. Dia segera mengangkat pedangnya untuk menahan serangan. Melihat ini, ahli pedang itu menunjukkan wajah serius. Bocah bodoh, jika kau ingin hidup, segera pergi dari sini. Namun pria itu menggertakkan giginya dan tetap bertahan. Tanpa Hun Yuan Jiantai, aku tidak mungkin bisa bertahan. Tanpa Hun Yuan Jiantai, aku tidak akan mampu menahan serangan ini. Melihat pria itu tidak menyerah, mata ahli pedang itu tiba-tiba memerah darah. Dia segera menunjuk dengan jarinya. Seketika, energi pedang raksasa menghantam turun dengan dahsyat. Wajah pria itu langsung dipenuhi dengan luka darah. Namun, dia tetap tidak mau pergi. Sejak datang ke dunia ini, bahkan orang-orang biasa pun bisa dengan mudah menghina dirinya. Setiap malam, dia bermimpi untuk melawan balik. Ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pria itu hanya ingin bertahan hidup dan menjadi yang terbaik. Ketika energi pedang raksasa menghantam turun, cahaya putih yang menyilaukan menerangi seluruh ruang. Ahli pedang itu merasa khawatir. Jangan-jangan aku terlalu kuat dan membunuhnya? Aku pikir kali ini akan ada seseorang yang mewarisi kekuatanku. Tampaknya lain kali aku harus menahan kekuatanku. Tiba-tiba, ketika ahli pedang itu bersiap untuk pergi, pandangannya tertuju pada pria itu. Pria itu kehilangan kesadaran, namun masih dalam posisi bertahan. Melihat ini, ahli pedang itu tertawa terbahak-bahak. Anak hebat, hanya dengan ketangguhan seperti ini kau bisa mencapai jalan pedang yang tertinggi. Setelah berkata demikian, ahli pedang itu mengangkat tangannya. Ruang di atas perlahan mulai retak. Pria itu pun perlahan jatuh pingsan. Tidak tahu sudah berapa lama, pria itu perlahan membuka matanya. Saat dia duduk, dia menemukan sesuatu di depannya. Ada sebuah kerangka dan 2 kitab pedang di sisinya. 4 hari kemudian, ketika pria itu baru saja kembali ke sekte, dia langsung dihadang oleh Liao Changping di pintu masuk. Ayo cepat ikut denganku, pemimpin sekte ingin bertemu denganmu. Pria itu merasa terkejut. Kenapa pemimpin sekte mencariku? Segera, di ruang rapat sekte dalam Yun Xiao Pavilion. Ketika pria itu baru melangkah masuk, seorang senior langsung berkata dengan gembira, Saudara Ye, akhirnya kita bertemu. Orang itu adalah Duan Heng, senior yang diselamatkan pria itu di dalam gua. Saat itu, pemimpin sekte Liu Yun, Gu Xiande, tiba-tiba berbicara. Jadi, kau adalah Ye Chuyun? Baru saja dia selesai berbicara, energi tekanan besar langsung menyelimuti seluruh ruangan. Pria itu berusaha keras untuk berdiri tegak sambil memberi hormat. Murdi Ye Chuyun memberi hormat kepada pemimpin sekte. Mendengar ini, Gu Xiande menarik kembali tekanannya dan tersenyum. Kau cukup baik, nak. 3 hari lagi akan ada kompetisi murid dalam. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Pria itu langsung terkejut. Kompetisi murid dalam, Liao Changping akhirnya menjelaskan. Pemimpin sekte ingin memilih beberapa murid luar untuk tugas penting. Duan Heng merekomendasikanmu. Mendengar ini, pria itu langsung merasa sangat gembira. Terima kasih, pemimpin sekte. Terima kasih, saudara senior Duan Heng. Setelah memerintahkan pria itu dan Duan Heng untuk pergi, Gu Xiande bertanya kepada Liao Changping, bagaimana penyelidikan tentang peristiwa di Gunung Wuyang? Liao Changping menoleh dengan ekspresi serius. Kami belum menemukan jejak apapun. Tapi baru-baru ini, Sekte Hantu Merah sering memindahkan anggotanya. Mungkin ada hubungannya. Di sisi lain, pria itu sedang bermain melempar batu di kolam belakang gunung. Sambil berpikir dalam hati, aku harus memenangkan kompetisi murid dalam. Hanya dengan menjadi murid dalam aku bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Selama 4 hari di dalam gua, dia telah menguasai tingkat ketiga penuh dari Asteris teknik pedang sungai besar. Asteris. Dia juga mencapai tingkat kedua awal dari Asteris teknik pedang King Yuan. Asteris. Pangkatnya juga meningkat menjadi Asteris tingkat 8 dari alam pengumpulan Yuan. Asteris. Selain itu, dia juga menemukan sebuah teknik meditasi dan sebuah kompas yang tidak diketahui fungsinya. Namun pria itu tahu, semua itu masih jauh dari cukup. Pada saat itu, sebuah daun tiba-tiba terbang dengan cepat ke arahnya. Pria itu langsung bereaksi seketika. Dia langsung melempar batu di tangannya, membelah daun itu menjadi 2 bagian. Melihat pemandangan ini, seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Ternyata dugaanku benar.